Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini kita akan membahas tutorial aplikasi kelembagaan pemerintah daerah atau modul 6. Bapak Ibu sekalian, adapun yang melatar belakangi aplikasi ini adalah untuk menunjang pencapaian komponen 1, yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa, maka Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu pelaksana memiliki kewajiban untuk mengembangkan kapasitas bagi pemerintah daerah melalui program dan kegiatan untuk menunjang KPI atau Key Performance Indicator program PAM-SIMAS. Adapun KPI yang terkait yaitu KPI 5, yaitu terkait dengan kabupaten yang menyusun rencana peningkatan kapasitas RAD AMPL. Kemudian KPI 6 itu kabupaten yang memiliki realisasi anggaran dalam sektor air minum sebagai presentasi dari kebutuhan anggaran untuk mencapai target universal akses atau akses 100% air minum dan sanitasi. Kemudian KPI 7 yaitu kabupaten mereplikasi pendekatan program PAM-SIMAS di luar target desa sasaran PAM-SIMAS. Ini yang melatar belakangi kenapa aplikasi ini dibuat. Kemudian manfaatnya adanya aplikasi ini adalah sebagai alat pemantauan dan pengendalian dari pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas bagi pemerintah daerah dapat dilakukan seluruh pelaku program dengan lebih efisien, efektif, dan real time. Itu manfaatnya dari aplikasi kelembagaan pemerintah daerah atau modul 6 ini. Secara umum terdapat 4 data kelembagaan pemerintah daerah yang ada dalam aplikasi modul 6 ini, yaitu pertama, nilai kebutuhan investasi sarana air minum dan sanitasi kabupaten. Kedua, rencana investasi sarana air minum dan sanitasi kabupaten per tahun. Kemudian, peningkatan realisasi APBD yang memuat kegiatan AMPL di kabupaten. Yang keempat adalah kelembagaan di tingkat kabupaten. Adapun penanggung jawab data modul 6 ini di level provinsi adalah tenaga ahli LGS. Kemudian di level kabupaten adalah distrik koordinator kabupaten sebagai penanggung jawab kualitas, verifikasi, validasi kebenaran data modul 6. Kemudian pelaku input data yang melakukan entry di level provinsi adalah data manajemen analis atau DMA. Kemudian di kabupaten data entry administrasi officer atau DAO. Silahkan teman-teman DC memastikan format inputan modul 6 sudah diisi, diverifikasi, divalidasi kebenaran datanya, kemudian diserahkan ke DAO untuk dilakukan input.
Baik, kita lanjut ke cara penggunaan aplikasi ini atau tutorial aplikasi kelembagaan pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan DAO dan DC, untuk bisa masuk ke aplikasi, jadi langkah pertama teman-teman memastikan harus memiliki user dan password untuk melakukan login ke aplikasi. Oke, ini kita langsung coba. Silahkan nanti DAO memasukkan user dan yang DHRM. Setelah kita masukkan user dan password, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Sini ada data desa, ada IRS, kemudian kita ambil yang kelembagaan. Di atas kita sudah sampaikan ada 4 menu yang harus kita input, yaitu nilai kebutuhan investasi sarana air minum dan sanitasi kabupaten, kemudian rencana investasi sarana air minum dan sanitasi kabupaten per tahun, kemudian peningkatan realisasi APBD yang memuat kegiatan AMPL di kabupaten, kemudian terkait kelembagaan tingkat kabupaten. Oke, kita langsung masuk ke menu pertama. Kita pilih, kemudian kita klik. Nah, pada menu nilai kebutuhan investasi sarana air minum dan sanitasi kabupaten, data yang dibutuhkan adalah dokumen RAD AMPL. Awal periode AMPL itu tahun berapa ya? Kita contohkan 2015 sampai akhir periode RAD AMPL tahun 2020. Itu kita isi, kemudian nilai rencana investasi AMPL selama periode RAD AMPL, yaitu 5 tahun. Silahkan diisi, ini kita contohkan 1 miliar. Ya, 1 miliar. Kemudian rencana investasi AMPL dengan APBD selama periode 5 tahun, kita isi 300 juta misalnya. Kemudian rencana investasi AMPL BLM dengan dana APBD selama periode 5 tahun, misalnya kalkulasinya adalah 150 juta. Kemudian silahkan rekan-rekan nanti melakukan upload dokumen, ya, upload dokumen RAD AMPL, ya, upload filenya berupa PDF. Kita langsung coba. Ya. Kemudian yang harus dipastikan nilai yang di sini, ya, rencana investasi dan rencana investasi AMPLM tidak boleh lebih besar dari nilai yang di atas. Ini sudah dibangun sistem. Kemudian setelah kita isi semua, kemudian kita save. Oke, data sudah berhasil tersimpan. Kemudian
kita masuk ke input menu yang kedua. Investasi sarana air minum dan sanitasi kabupaten per tahun. Ya, pertama pilih periode berjalan ya, tahun berjalan. Kita contohkan tadi misalnya 2015. Kemudian nilai investasinya kita isi 200 juta. Nanti disesuaikan dengan dokumen yang ada di Bapak Ibu per tahunnya. Kemudian PLM-nya misalnya 50 juta. Silahkan ini nanti diisi untuk tahun 18, 19, 20 ya. Ini kita simulasinya tak pakai tahun 2015. Kemudian setelah itu kita save. Itu yang 2015, data sudah tersimpan. Kita masuk lagi data yang 2016. Ya, kita isi 150 juta misalnya, kemudian investasinya sini 45 juta. Nah, kemudian save. Nah, ini data sudah tersimpan, nanti kita lihat laporannya. Sekarang kita masuk ke menu yang ketiga, yaitu peningkatan realisasi APBD yang memuat kegiatan AMPL di kabupaten. Sama, kita pilih tahun berjalan. Kita contohkan tadi tahun 15. Total realisasinya berapa? Kita bisa masukkan 150. Nilai belanja MPL untuk air minumnya, ya, untuk air minumnya tadi 150 itu berapa? Misalnya 75 juta. Kemudian sanitasinya, ya, ada air minum untuk sarana air minum dan sanitasinya sudah dipisah. 25 juta misalnya. Oke, sini 125 juta. Juta. Oke, kita isi 100 juta, kemudian 25 juta, kemudian save. Kemudian tahun berikutnya 16, ini 100 juta. Kemudian simpan. Oke, itu untuk menu ketiga, peningkatan realisasi APBD. Kemudian kita masuk ke kelembagaan. Menu kelembagaannya, periode kelembagaan, teman-teman pilih periode tahun berjalan juga. Tadi kita coba 2015. Kemudian SK Pokja, silahkan di input. Ini ada SK Pokja dan DPMU ya. Ada SK Pokja, ada Pokja Kabupaten, kemudian DPMU, ada Pakem, ya, silahkan diisi. Kita nomornya berapa, misalnya 01 Pokja.
Pokja Donggala 2015. Kemudian Pokja AMPL mempunyai anggaran operasional, silahkan di sini. Ya, Pokja AMPL mempunyai rencana kerja tahunan, dipilih ya. Ya. Kemudian silahkan upload Pokjanya ya. Nanti diupload sama caranya. Kemudian DPMU kita 02 garing DPMU garing Donggala 2015. Sesuaikan dengan nomor SK DPMU. Kemudian apakah ada anggaran operasional? Kalau ada iya, kalau tidak juga bintang tidak. Kemudian pakem sama, silahkan tulis nomor SK-nya. Pakem misalnya DGL 2015. Kemudian apakah ada operasionalnya? Pilih sini. Kemudian kalau sudah semua, silahkan upload dokumen ya, upload dokumen diupload. Kemudian silahkan di save. Nah, ini data sudah tersimpan. Itu rekan-rekan cara melakukan input data. Saya kira untuk modul 6 ini tidak banyak item yang diisi. Pertama yang harus disiapkan adalah dokumen RAD-MPL. Kedua adalah LPC tahunan dari pemerintah kabupaten, kemudian SK-SK terkait dengan Pokja, terkait dengan Pakem, terkait dengan DPMU, ya. Kemudian bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita akan melihat laporannya. Hasil entrian kita bisa kita pantau di laporan. Oke, kita lanjut. Untuk bisa melihat hasil entrian kita tadi, maka teman-teman harus masuk ke link di websitenya dep.laporan.pamsimas.org ya, di laporan biasa. Kemudian kita pilih data SIM-nya ya, kita pilih data SIM-nya, kemudian kita pilih logbook 6. Kalau di sini terpotong. Nah, kalau terpotong kita pilih yang menu map. Nah, kalau kita klik menu map, maka akan muncul di sebelah kanan yang lebih luas ya, sehingga kelihatan. Tadi kita sudah mengisi modul 62, nilai kebutuhan investasi sarana air minum dan sanitasi kabupaten, kemudian modul 63 peningkatan realisasi APBD yang memuat program MPL, kemudian Pokja tingkat kabupaten, DPMU, kemudian Pakem ya. Kita lihat hasilnya. Kita klik sini. Kemudian tahunnya kita lihat tadi tahun 15. Kita lihat 2000 Sulawesi Tengah masuknya. Kita lihat langsung kalau sudah gini silahkan di fresh ya. Ya. Datanya sudah muncul ya, ini real time datanya sudah muncul Bapak Ibu untuk modul 62-nya tadi selama periode 1 miliar, kemudian ya, kita masuk ke ya, datanya langsung bisa dipantau ya selama ini. Kemudian dana
tahun perjalanan selama periode ini semuanya sudah kebaca untuk modul 2-nya ya. Kemudian kita lihat modul 63-nya. 63-nya kita lihat 2015, kita detail, kita fresh. Ya, 2016 ya. Di sini muncul. Ya. Oke. Jadi ada juga presentasinya. Berapa persen yang digunakan ya. Oke, kemudian kita lihat Pokja tingkat kabupaten. 2016 tadi. Press ya, kita pilih Donggala. Ya, untuk Pokja tingkat kabupaten ya, kita masuk di Donggala. Nomor Pokjanya berapa? Apakah ada anggaran operasional? Ya. Kalau kemudian Pokja mempunyai rencana kerja? Ya. Ya. Kemudian kita lihat untuk DPMU juga. Ya, kita 2000 ini langsung bisa kita press. Ya, kalau belum muncul nanti di refresh ya. Oke, ini sudah muncul juga. Kemudian kita lihat pakem, kita press, sudah juga ada. Demikian, baik Bapak Ibu sekalian, demikian tutorial video kali ini terkait aplikasi kelembagaan pemerintah daerah. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, silahkan DC memastikan datanya disiapkan, kemudian diserahkan DAO untuk dilakukan input, kemudian dilihat hasilnya bisa dipantau di laporan lewat laporan ini, lewat web ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial-tutorial berikutnya. Saran dan kritik sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas dalam membuat tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.